Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Budidaya belut memang diminati oleh para pebisnis khususnya di Indonesia. Terlepas dari modal yang sangat kecil, ternyata budidaya belut juga mudah untuk dilakukan, bahkan untuk para pemula sekaligus. Namun, tahu nggak sih, jika kesuksesan budidaya belut tergantung pada pakannya. Nah, maka dari itu, yuk belajar buat pakan belut. Ini dia cara buat pakan budidaya belut, membuat belut cepat panen. Menyiapkan media tempat. Melakukan persiapan merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan untuk memulai budidaya belut. Adalah pembuatan kolam pembesaran. Pada umumnya, kolam yang digunakan di sini yaitu kolam yang berjenis kolam terpal atau kolam permanen dari semen. Kolam air jernih tersebut bisa meminimalisir pemborosan tempat. Hal tersebut tentu saja lantaran ukuran kolam yang tidak terlalu besar dapat menampung banyak bibit apabila dibandingkan dengan kolam lumpur. Nah, jika kalian akan menggunakan kolam dengan air jernih, maka terlebih dahulu harus membuat sirkulasi air yang baik. Hal tersebut supaya dapat mengatur kadar pH di dalam air yang tentu saja akan terganggu lantaran adanya pengeluaran lendir dari tubuh belut. Penebaran bibit belut. Belut merupakan binatang air yang tergolong dalam kelompok ikan. Berbeda dengan kebanyakan jenis ikan lainnya, belut bisa hidup dalam lumpur dengan sedikit air. Binatang ini mempunyai dua sistem pernapasan yang bisa membuatnya bertahan dalam kondisi tersebut. Meski dalam habitat aslinya berada di tempat berlumpur, cara budidaya belut tidak harus menggunakan media lumpur, namun juga bisa menggunakan air bersih di kolam biasa. Cara budidaya belut tanpa lumpur ini dalam penebaran benihnya dapat lebih banyak. Hal ini jika dibandingkan dengan cara budidaya belut secara konvensional atau menggunakan lumpur. Pemilihan bibit belut. Pemilihan bibit belut nantinya akan langsung saja menentukan hasil dari panen. Jadi, kalian harus memperoleh bibit yang berkualitas dan unggul. Pilihlah bibit belut yang tidak memiliki bekas luka, juga kondisi belut lincah. Hindari bibit belut yang diperoleh secara alami, sebab hal tersebut akan menimbulkan bekas luka. Itulah mengapa kalian harus lebih teliti untuk memilih dan membeli bibit belut. Karena bibit yang sehat pastinya berpotensi untuk berkembang secara maksimal. Ukuran bibit setidaknya di sini harus merata. Tidak hanya adanya kanibalisme, namun pemberian pakan pastinya juga tidak akan merata apabila kalian mencampurkan bibit yang kecil dengan bibit yang besar dalam satu kolam yang sama. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dari kami. Cara pembuatan pakan alternatif belut. Dengan kandungan nutrisi yang cukup banyak pada daging belut, maka tentu saja keuntungan itu sangat dibutuhkan bagi para pebisnis. Sehingga dengan begitu, maka perlu adanya pengetahuan tentang langkah dalam pembuatan pakan belut organik dan alami yang bisa menekan biaya produksi yang sebenarnya dapat mencapai 50% dari modal budidaya belut secara keseluruhan. Karena kemudahan dalam pembuatan pakan belut tersebut, sehingga mengakibatkan banyak pembudidaya yang menerapkannya.
Bahkan dari saking sederhananya untuk dipraktekkan, banyak sekali orang yang melakukannya di rumah. Sehingga kalian yang ingin mencoba budidaya belut bisa mencoba membuat pakan sendiri ya. Begini caranya. Pertama, kalian harus menyiapkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan bahan dasar daging ikan rucah, keong maupun bekicot sebanyak 750 gram. Kemudian, dicampurkan dengan palet ikan sebanyak 200 gram. Tepung tapioka 1 sendok dan ditambah air secukupnya. Setelah kalian menyiapkan semua bahan dan alat yang ada, maka langkah selanjutnya yaitu membuat pakan belut dengan menggunakan prosedur pembuatannya. Blender daging sampai halus dan basahi pelet ikan supaya sedikit lunak. Dari kedua bahan itu kemudian dicampurkan menjadi satu, serta ditambahkan tepung tapioka sesuai dengan takaran yang sudah disebutkan sebelumnya ya sob. Ratakan semua bahan yang telah tercampur. Kemudian, giling campuran itu sampai halus. Usai campuran itu halus, kalian cukup perlu menyemprotkan suplemen organik cair GDM spesialis perikanan pada pakan yang akan diberikan, sesuai takaran 10 ml per kilogram pakan. Setelah itu barulah kalian buat adonan pakan menjadi seperti adonan cireng yang mana ukurannya sesuai dengan mulut halus. Dan yang terakhir, letakkan pakan yang dibuat di jaring maupun pada kemalir yang sudah siap langsung diberikan kepada belut. Panen ternak belut. Proses pemanenan belut pada umumnya tidak mempunyai takaran dan masa panen. Sebab mau sekecil apapun belut tetap dapat langsung dinikmati dan bergizi tinggi. Akan tetapi, supaya panen yang diperoleh dalam jumlah maksimal, maka dapat melakukan panen setelah 3-4 bulan masa pemeliharaan. Belut yang mempunyai kualitas yang baik dapat seterusnya kalian jadikan sebagai indukan dan menghasilkan bibit-bibit baru nantinya. Kalian dapat melakukan proses pemanenan secara harian maupun tidak secara sekaligus dengan penangkapan manual. Hal tersebut lantaran kebanyakan masyarakat menyukai ukuran belut yang beragam. Tidak selalu harus ukuran yang besar.